Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita penghidupan. Allah masih memberikan kita rizki. Allah masih memberikan kita nafas dan seterusnya. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak diberikan udara secara gratis, ya, harus bernapas harus dengan oksigen dan lain sebagainya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kehidupan oleh Allah dan diberikan rizki yang banyak. Maka dengan bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai umatnya Rasulullah, maka kita perlu rajin untuk bersolawat setiap saat agar kemudian nanti kita mendapatkan syafaat dan kemudian bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa sekalian, dalam pertemuan kali ini saya kembali mengingatkan tentang kontrak belajar, ya, bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan baik sesuai dengan pedoman akademik mahasiswa. Bahwa sistem penilaian kita adalah ada 3 komponen. Yang pertama adalah tugas. Maka mahasiswa wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi nanti selama perkuliahan setiap mahasiswa akan mendapatkan tugas dan wajib dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah UTS atau ujian tengah semester. Maka nanti dalam pertemuan ke 7 atau ke-8 kita akan ada ujian, maka poinnya adalah 30%. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah UAS. Jadi setiap mahasiswa wajib mengikuti UAS yang diberikan oleh dosennya. Poinnya adalah 50%. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan tugas, kemudian mengikuti UTS, kemudian mengikuti UAS dan hasilnya semuanya baik, maka insya Allah akan mendapatkan nilai yang maksimal. Sebaliknya ketika mahasiswa tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak mengikuti UTS, kemudian tidak mengikuti UAS, maka otomatis tidak akan lulus. Kita juga berdasarkan ketentuan, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal atau kehadiran sebanyak 80%. Jadi ketika nanti kita 15 atau 16 pertemuan, maka tinggal dihitung saja. Maka mahasiswa wajib ikut selama 80%. Kalau di bawah itu maka tidak boleh ikut UAS. Jadi itu mahasiswa sekalian. Jadi selanjutnya pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan platform media sosial, ya. Kita masih menggunakan YouTube, ya kan? Terlebih ini memang masih saat pandemi, maka pandemi kita belum bisa bertatap muka secara langsung dalam kelas gitu, maka kita dalam ruang daring begitu. Maka dalam pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Jadi dalam filsafat hukum Islam ini termasuk topik atau tema dalam salah satu babnya. Maka kita pada pertemuan yang ketiga. Baik mahasiswa sekalian, mungkin dulu semester 1 mahasiswa sudah pernah belajar ulumul Quran, kemudian ulumul hadis, kemudian juga sudah belajar usul fikih. Maka dalam filsafat hukum Islam ini semua ilmu-ilmu yang kalian
sudah pelajari itu sangat menunjang sekali. Baik, dalam kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah sumber-sumber hukum Islam. Jadi Islam sebagai sebuah agama itu sebagai sebuah konsep itu sudah sangat sempurna sekali, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai sebuah agama yang sempurna, sebagai sebuah agama yang sumul, sebagai sebuah agama yang komprehensif, ya kan, sebagai agama yang kafah, maka dia memiliki sumber-sumber ajaran atau sumber hukum. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita kaji, itu adalah sumber hukum yang pertama dalam Islam. Ya kan? Kenapa? Karena di situ memuat banyak hal, maka memuat seluruh lingkup kehidupan. Meskipun nanti sebagian besarnya dia baru bersifat umum atau bersifat global. Belum secara detail, belum secara rigid, ya kan? Belum sampai tataran aplikasi atau aplikatif, ya kan? Perlu penjelasan, maka nanti akan dilihat sumber hukum yang kedua. Maka para mahasiswa sekalian, Al-Quran yang kita ketahui sebanyak 30 juz itu tidak turun secara serta-merta atau ujuk-ujuk blek begitu, turun kepada Nabi 30 juz begitu. Tapi diturunkan selama berangsur-angsur, dia selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu paling tidak literatur yang kita baca selama ini. Maka kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus? Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu hukum-hukumnya itu sangat aktual, sesuai dengan kondisi zaman. Ya kan? Kenapa ketika dulu misalnya umat Islam pada masa Nabi itu menghadapi persoalan ini, menghadapi kasus ini, atau ada masalah ini yang perlu diselesaikan, maka Al-Quran akan turun menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di masyarakat Arab pada masa itu. Maka misalnya ketika ada para sahabat Nabi, ya Rasulullah, ini hukumnya apa ya, kok kami bingung, ya kan? Ya kan? Baru kemudian Rasul menjelaskan, oke, baik, kita tunggu ya, kita tunggu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya pada malam hari itu wahyu turun, baru kemudian menyelesaikan persoalan yang yang terjadi di masyarakat pada masa itu. Para mahasiswa sekalian, maka ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran kenapa tidak turun sekaligus, ini menunjukkan dia aktual, ya kan, kontekstual. Ya, tapi kalau sekaligus kan tidak, ya kan, tapi dia turun berangsur-angsur, ini menunjukkan dia ayat ini adalah kontekstual dan sangat aktual. Maka kemudian ayat-ayat yang turun ini memang turunnya pada masa Rasulullah SAW waktu masih hidup, baik di Mekah maupun di Madinah. Maka sering kita pahami ayat-ayat yang turun di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, ya kan. Kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah, ya kan, setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yatsrib, ya kan, itu disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Para mahasiswa sekalian, maka Al-Quran yang sebanyak 30 juz itu, ya kan, itu itu berisi banyak hal, ya kan. Tapi paling tidak pada garis besarnya Al-Quran itu memuat soal-soal yang berkaitan dengan akidah. Maka ayat-ayat tentang akidah itu banyak kita temukan dalam Al-Quran, tentang keesaan Allah, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang berisi tentang syariah, baik ibadah maupun muamalah, kemudian akhlak dalam semua ruang lingkup kehidupan, kemudian kisah-kisah umat manusia pada masa lalu, ya. Kan kita banyak tuh, kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh itu dari Al-Quran, kisah Nabi Musa, kisah Ashabul Kahfi, kisah Qarun, kisah Fir'aun, dan lain sebagainya, itu juga kita temukan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran juga memuat kisah-kisah umat manusia yang di masa lalu, kemudian bisa menjadi referensi, ya kan, atau bisa menjadi evaluasi untuk masa yang akan datang. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah atau berita-berita tentang prediksi, ya, prediksi yang akan datang, ya kan.
Misalnya nanti di akhirat seperti apa, itu sudah digambarkan oleh Al-Quran, ya kan? Lalu kemudian Al-Quran juga berisi benih atau prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Maka kita lihat bagaimana ilmu tata surya itu juga ada dalam Al-Quran, ya kan? Teknologi ya dan lain sebagainya itu sudah ada dalam Al-Quran, meskipun tidak detail, ya kan? Kemudian dasar-dasar hukum atau hukum-hukum dasar yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Jadi Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam itu sumbernya, ya kan? Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Para mahasiswa sekalian, kemudian sumber hukum yang kedua, ya kan? Sumber hukum yang kedua adalah hadis atau sunnah, ya. Maka mahasiswa sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu perlu dipahami memang. Maka kita perlu menggunakan akal, maka perlu penjelasan kembali. Maka mahasiswa sekalian, setelah kita memahami Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam, lalu kemudian yang kedua ditegaskan, kemudian dijelaskan kembali dengan sumber hukum yang kedua, yakni hadis atau sunnah. Maka para mahasiswa sekalian, memang kenapa kemudian masih perlu hadis, ya kan? Karena tadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal, karena memang banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya kan, masih bersifat umum, perlu penjelasan, ya kan? Maka fungsi hadis di sini diantaranya adalah sebagai bayan, sebagai penjelas isi dari Al-Quran. Maka ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, maka kemudian dijelaskan secara detail atau secara rinci lewat hadis Nabi. Contohnya apa? Misalnya begini, ayat tentang sholat misalnya. Ayat tentang sholat di dalam Al-Quran itu dijelaskan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Lalu kemudian para sahabat bertanya, atau para sahabat bingung, ya Rasulullah, maksud dari ayat Al-Quran aqimus sholat atau dirikanlah sholat ini bagaimana? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya lewat hadis, bahwa yang dimaksud berdiri itu atau aqimus sholat itu adalah begini. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan tadi, hadisnya tadi, ya, kemudian dia mempraktekkan bahwa yang dimaksud aqimus sholat adalah begini, shollu kama ra'aitumuni usolli, bahwa yang dimaksud sholat itu ada takbiratul ihram, ya kan, ada ruku, ya kan, ada sujud, ada salam. Begitu. Maka fungsi dari hadis ini adalah sebagai penjelas atau sebagai bayan dari Al-Quran, ya kan, karena memang ya itu tadi, banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, perlu penjelasan atau perlu untuk merinci. Maka Rasulullah SAW itu kan merinci, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah begini, maka kemudian menjadi jelas. Maka hadis sebagai sumber hukum yang kedua dalam Islam. Maka hadis ini juga ada banyak kategorinya. Maka yang kita pahami kan ada namanya hadis sahih, kalian sudah pernah belajar, ya kan? Ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ya kan? Maka hadis ini perlu diteliti kembali. Paling tidak orang kalau mau melihat hadis itu sahih atau tidak, itu pertama paling tidak dilihat 3 hal. Pertama adalah dari segi sanadnya bermasalah atau tidak. Setelah sanad kemudian dilihat apanya. Yang kedua adalah dari segi matan, redaksional, bunyinya itu bertentangan atau tidak, ya, dengan norma-norma kemanusiaan misalnya. Kalau dari segi matannya saja bermasalah atau tidak sesuai begitu, maka bisa jadi, ya, bisa dipastikan bahwa hadis itu adalah dhaif atau palsu. Kemudian yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah dari segi rawi atau periwayat. Maka ketika dari segi sanad, kemudian dari segi matan, kemudian dari segi
rawi atau periwayatnya ketika tidak bermasalah, maka bisa dipastikan hadis itu adalah hadis sahih, ya. Hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Maka mahasiswa sekalian, hadis ini ada begitu banyak, ya, ada sangat banyak sekali, ya kan. Maka kemudian kalau mahasiswa mau ingin paham banyak hal, ya kan, mau makin hidupnya makin lurus, ya kan, maka baca-baca hadis, ya kan, dikaji kemudian dihafalkan. Kenapa? Karena memang sebenarnya semua persoalan yang kita hadapi itu sudah dijelaskan, ya kan, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, ya kan, oleh Rasulullah SAW lewat hadisnya. Bisa dipahami ya, mungkin nanti kalian karena sudah semester 5 dan sudah pernah belajar ulumul Quran, ya, sudah pernah belajar ulumul hadis, pasti sudah paham tentang apa itu Al-Quran, kemudian isi-isinya, ya kan, apa itu hadis, kemudian apa aja isinya, ya kan, dan lain sebagainya. Hanya tinggal nanti dipahami, ya kan, kemudian diapakan, ya, setelah dipahami, ya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para mahasiswa sekalian, maka selain Al-Quran, maka sumber hukum yang kedua adalah hadis, ya. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan, hadis itu ya, sunnah atau hadis itu ya adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Apa itu hadis? Ya kan, saya tegaskan sekali lagi, hadis itu berupa perkataan atau sunnah qauliyah, kemudian perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan sikap diam atau sunnah takririyah atau sunnah sukutiyah Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab-kitab hadis, ya. Para mahasiswa sekalian, setelah Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama, kemudian hadis sebagai sumber hukum yang ketiga, maka sumber hukum Islam yang selanjutnya adalah ijma', ya. Kemudian adalah qiyas. Kemudian setelah ijma' adalah qiyas, ya. Ada yang istidlal, ya. Kemudian ada maslahah mursalah, kemudian ada istihsan, ada urf atau adat istiadat, ya kan? Ada istishab, kemudian ada sar'uman qoblana, ada mazhab sahabi dan lain-lain. Tapi memang tidak semuanya itu disepakati oleh mayoritas ulama. Para mahasiswa sekalian, kenapa kemudian ijma', ya, atau ijtihad menjadi sumber hukum yang ketiga di dalam Islam? Itu diantaranya ini berasal dari hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis ini dia berisi percakapan antara Nabi SAW dengan sahabatnya bernama Mu'az bin Jabal. Ketika itu, ya kan, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal, ya. Dialognya begini, ya. Bagaimana pendapatmu jika dihadapkan kepadamu persoalan? Bagaimana cara engkau memutuskannya, ya kan? Jadi ketika itu Rasulullah SAW itu berdialog, ya. Hadis ini hadis dialog, ya. Nabi bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az bin Jabal, ya kan, ketika kamu berhadapan dengan persoalan, bagaimana cara kamu menyelesaikannya, ya kan? Bagaimana cara kamu menyelesaikannya, ya kan? Lalu kemudian Mu'az menjawab, saya akan memutuskannya dengan Al-Quran, ya kan? Saya akan memutuskannya dengan Al-Quran. Lalu kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran? Lalu kemudian Mu'az bin Jabal menjawab, ya, saya akan mencarinya dalam sunnahmu, ya kan? Lalu kemudian Rasulullah setelah bertanya, bagaimana cara kamu menyelesaikannya persoalan yang kamu hadapi? Kemudian Mu'az menjawab, saya akan melihat Al-Quran, ya Rasul. Lalu bagaimana ketika di Al-Quran tidak ada, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Baru kemudian Mu'az menjawab, saya akan menyelesaikannya lewat sunnahmu, ya kan? Lalu kemudian Rasul bertanya lagi, ya. Rasul bertanya lagi,
bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah? Mu'adz bin Jabal menjawab, maka saya akan berijtihad dan tidak biarkan begitu saja. Lalu Nabi menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik utusan Rasulnya sesuai dengan diridhoi Rasulnya. Maka hadis ini menjelaskan bahwa langkah-langkah atau cara yang dilakukan oleh Mu'adz ini adalah benar, ya kan? Ya Mu'adz, bagaimana cara kamu menyelesaikan persoalan? Maka Mu'adz kan menjawab, saya akan melihat Al-Quran. Nah, maka kan tadi juga jelaskan bahwa sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya atau tidak menemukannya dalam Al-Quran? Maka dia menjawab lagi, saya akan melihat atau menyelesaikannya lewat sunnahmu, ya kan? Kemudian kalau di Al-Quran tidak ada, dalam sunnahku tidak ada, maka kemudian saya akan berijtihad ya Rasulullah, ya kan? Maka ijtihad di sini ya menjadi sumber hukum. Itu tadi yang bisa saya sampaikan bahwa hukum Islam itu memiliki sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijtihad atau di situ ijma, dan kemudian selanjutnya adalah qiyas, dan kemudian masih ada lagi yang lainnya. Jadi para mahasiswa sekalian, saya berharap sekali para mahasiswa memahami ini betul-betul, kemudian dibuka kembali bukunya, buku Filsafat Hukum Islam. Kemudian baca lagi makalah-makalah, ya kan? Kemudian baca juga jurnal-jurnal yang ada di internet yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Ketika kita memahami sumber-sumber hukum Islam, maka tentu kita akan semakin mudah ketika kita melihat persoalan, ya kan? Kemudian kita juga bisa berpikir, ya kan? Ketika kita menghadapi masalah, maka kemudian kita kembali kepada Al-Quran, ya kan? Ketika kita mengetahui persoalan, ya kan, sulit memecahkannya, maka bisa dilihat hadis-hadis Rasul bagaimana, ya kan? Kemudian ketika tidak, maka kemudian kita lihat pendapat-pendapat ulama bagaimana, ya kan? Maka ijma ini adalah kesepakatan ulama, ya kan? Jadi ketika ada persoalan, maka ulama bersepakat atau ulama merumuskan hukum baru, ya. Tentu tetap melihat Al-Quran sebagai pedoman, melihat hadis sebagai pedoman. Lalu kemudian sumber hukum selanjutnya atau yang keempat setelah ijma adalah qiyas. Qiyas ini diantaranya adalah dia membandingkan, ya kan, perbandingan, ya, antara hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Saya ambil contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi khamar atau minuman keras, ya, itu haram, ya kan? Maka kemudian ketika ada produk-produk atau ketika ada zat, ya, yang sama, yang dampaknya sama, misalnya sama dengan khamar, maka kemudian itu menjadi haram juga hukumnya. Itu maka dikiaskan. Maka misalnya tentang narkoba. Narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian ya baik ganja, kemudian apalagi sabu dan lain-lain, memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kemudian narkoba itu kemudian dikiaskan dengan khamar. Khamar jelas, ya. Khamar jelas ada di dalam Al-Quran, ya kan? Kenapa? Dari segi sifatnya dia memabukkan, jadi dampaknya dia buruk terhadap akal, terhadap jiwa, ya. Maka kemudian sama dampaknya. Narkoba juga demikian, bisa memabukkan, ya kan? Kemudian juga bisa merusak akal, bahkan merusak jiwa. Maka kemudian hukum narkoba meskipun tidak ada di dalam Al-Quran secara jelas, ya, secara detail, ya kan? Bunyi narkoba gitu nggak ada, adanya adalah khamar.
Tapi kemudian dari segi sifat dan dari segi zat dia sama dengan khamr. Maka ganja sama dengan khamr, maka kemudian dia haram. Kemudian sabu juga demikian ya. Dia memabukkan, kemudian dia merusak akal, dia menghilangkan akal dan merusak jiwa. Jadi ketika kita memahami sumber hukum Islam, mudah-mudahan kita semakin mudah dan kita bisa menjelaskan juga kepada masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa meresum ya. Jadi sumber hukum Islam yang saya sampaikan ini saya minta kepada kalian untuk meresum, ya kan? Bikin poin-poinnya apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.